Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 6 tema 3. Ya. Oke, ini adalah subtema yang ketiga dan pembelajaran yang keenam. Ya. Saya sesuaikan dulu ini size-nya. Sudah sesuai, sip. Tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Ya, artinya apa ini? Di dalam tubuh yang sehat, yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Terdapat jiwa yang sehat. Jadi tubuh kita sehat, jiwa juga akan sehat. Ayo melatih kebugaran kita. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para penemu beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli yang telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi, di Romawi berarti ya. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Faustball. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William J. Morgan pada tahun 1895. William G. Morgan adalah direktur YMCA, Young Men Christian Association, di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonet. Dasar yang digunakan permainan Minonet adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Minonet ini kemudian dirubah menjadi bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Kamu akan melakukan latihan lari jarak sedang. Dengan bantuan guru, kamu akan menghitung kemampuan berlari jarak sedang. Saat menunggu giliran, kamu dapat melakukan variasi olahraga berikut secara bergantian. Awali kegiatan dengan berdoa bersama. Perhatikan 2 gerakan untuk melatih kebugaran. Lakukan dengan teknik yang benar, skipping atau lompat tali. Jadi saat tali di bawah, kalian lompat. Namanya aja lompat tali. Saat tali di atas, kalian menapakkan kaki. Begitu seterusnya. Squat thrust. Squat thrust adalah mengubah posisi tubuh, berdiri, jongkok, posisi sit up, jongkok, berdiri, dan seterusnya. Berdiri, jongkok, posisi sit up, jongkok, berdiri, terus seperti itu. Namanya squat thrust. Kemudian bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Jawab pertanyaan berikut. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Kita akan lihat di buku penemuan Bapak Habibie. Di sini ini yang kelas 1 ini tema 6. Kita lihat penemuan Bapak Habibie itu apa saja. Agak terakhir Bapak Habibie di sub pembelajaran 3. Ini pembelajaran kedua. Berapa ini? Subtema 3. Di awal-awal subtema 3. Ini pembelajaran 3. Pak Habibie di pembelajaran yang pertama. Kita lihat apa yang beliau temukan. Nah, ini dia. Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Kita besarkan. Kita lihat nanti apa saja yang ditemukan beliau. Ini belum masih biografi di awal-awal.
Nah, ini Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie faktor dan Habibie teori. Nah, Pak Habibie itu bikin teori ya, dan Habibie metode ya. Jadi ini adalah sumbangan-sumbangan besar. Sampai sekarang ilmu ini menjadi mata kuliah wajib untuk belajar penerbangan ya di seluruh universitas di dunia ini ya. Jadi sikap apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Yang pertama adalah tadi kita lihat ada Habibie faktor, Habibie teorem ya. Jadi yang diakui di dunia internasional Habibie faktor, Habibie faktor ya, Habibie teorem ya, teorema Habibie ya. Terus kemudian ada Habibie method, cara Habibie. Jadi ini faktor Habibie, teorema Habibie, dan metode Habibie metode. Metode itu artinya cara ya, metode ya, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia ya. Ketiganya dipakai oleh universitas di seluruh dunia ya. Yang ketiganya dipakai oleh seluruh universitas di dunia. Jadi memang Pak Habibie sudah kelas dunia ilmunya ini ya. Oke, bukan kelas lokal-lokal saja. Oke. Nah, kemudian dia dijuluki sebagai Mr. Crack karena merumuskan untuk menghitung cacat badan pesawat terbang ya. Beliau mampu merumuskan ya, untuk menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Menemukan ya, ini yang lain ya, ini yang pertama ya, saya tulis di atasnya saja. Menemukan rumus untuk menghitung ya cacat di badan pesawat terbang. Luar biasa ini ya. Jadi untuk mendesain pesawat terbang, seorang desainer pesawat terbang pasti menggunakan rumus dari Pak Habibie yang dikenal sebagai Mr. Crack gara-gara rumus itu, julukan, sampai punya julukan ya. Sikap apa yang dimiliki Habibie sejak anak-anak hingga saat ini ya. Di sini juga dijelaskan sifat-sifat Habibie sejak anak-anak ya. Kerja keras. Kita lihat ini, masa kecil Habibie disiplin dan kerja keras ya, disiplin dan kerja keras dan semangat tinggi. Disiplin, kerja keras, dan semangat tinggi itu adalah yang dimiliki oleh beliau. Disiplin ya, kerja keras, dan semangat tinggi ya. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap tanah airnya ya, yang ditunjukkan beliau mengajak 40 orang insinyur untuk belajar di Jerman dan dibawa ke Indonesia untuk bikin industri pesawat terbang di sini ya. Mana ini? Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi dirgantara maritim dan darat di tanah air. Ya. Jadi itu kecintaannya. Beliau mengajak tim insinyur gitu aja ya, 40 orang untuk bekerja dan belajar di Jerman, dan
belajar di Jerman, ya, kemudian kembali ke tanah air untuk membuat industri, ya, industri di bidang dirgantara, ya, tadi ada dirgantara, maritim, darat, di tanah air, ya, dirgantara, maritim dan darat, gitu ya, dirgantara, maritim dan darat, ya, dan darat, komplit ya di tanah air. Beliau juga menjadi Menristek turun temurun dari mulai Pak Harto, Menristek, terus sampai beberapa generasi, beberapa periode kepemimpinan Pak Harto ini. Sejak Pak Habibie pulang, hampir selalu Pak Habibie sebagai Menristeknya. Terus sampai menggantikan Pak Harto menjadi Presiden RI. Ya, sejak Pak Ali kecil tahunya namanya Menristek ya Pak Habibie itu, tidak diganti-ganti. Ya, nah, ini. Adakah hubungan antara sikap disiplin, ya, kerja keras dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Hubungan antara disiplin, kerja keras dan tanggung jawab, ya, tanggung jawab, ya, disiplin dan kerja keras adalah wujud dari tanggung jawab, ya, disiplin dan kerja keras adalah wujud dari rasa tanggung jawab, atau tanggung jawab itu aja, nggak usah rasa, wujud dari tanggung jawab. Oke, diskusikan bersama teman dan tuliskan jawabannya dalam bagian berikut. Nilai keteladanan menjadi seorang penemu, ya, ini disiplin, ya, disiplin waktu, ya, dan disiplin ilmu, ya, artinya mempelajari ilmu yang sesuai dengan bidangnya, ya, waktu dan ilmu, mungkin pekerjaan boleh, disiplin waktu, disiplin ilmu juga boleh lah, disiplin dalam bekerja boleh juga. Jadi disiplin dalam bekerja itu apa? Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan, ya, ilmu, ya, belajar sesuai dengan tekun, ya, belajar sesuai dengan kompetensinya, tidak pilih-pilih mata pelajaran, ya. Dan sebenarnya kita banyak sekali pelajaran yang kelihatannya tidak sesuai dengan ilmunya, tetapi penting. Misalnya kayak Pak Habibie, beliau adalah seorang ilmuwan, tidak berarti beliau tidak butuh ilmu ketatanegaraan. Ya, butuh juga, dan beliau belajar dengan baik sehingga beliau mampu menjadi seorang presiden. Ya, disiplin. Keteladanan untuk menjadi seorang penemu kemudian adalah ketekunan, ya, kerja keras dalam bentuk tekun dan ulet itu tidak mudah patah, ya, apabila ada kesulitan tidak mudah menyerah, ya, tekun itu fokus, ya, fokus dalam bekerja. Kemudian nilai keteladanan yang lain, ya, disiplin, kerja keras, kemudian rasa ingin tahu, ya, berani mencoba hal baru,
berani mencoba hal baru, ya, dan selalu mencari informasi baru. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa tanya para ahli, ya. Kemudian nilai keteladaannya adalah berpikir ilmiah, bisa berpikir ilmiah, ya, mempunyai karakter ilmiah, ya, terus memiliki bekerja dengan metode ilmiah, ya, karakter ilmiah ya termasuk ini tadi, kerja keras, disiplin, teliti, itu semuanya, ya, itu semuanya adalah ilmiah, ya, tidak memberikan opini-opini atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak ilmiah, ya, memiliki karakter ilmiah. Bekerja dengan metode ilmiah itu ada mulai meneliti, menganalisa, terus mencari data-data, itu termasuk metode-metode ilmiah, ya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penemu. Terapkan nilai-nilai tersebut di dalam keseharian kalian. Nah, sekarang tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jelaskan manfaat dari memiliki sifat bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita. Ya, manfaat. Jelaskan manfaat. Ya, memiliki manfaatnya adalah kita mengetahui, ya. Jelaskan manfaat dari memiliki sifat bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita, ya. Kita memahami, gitu aja. Kita memahami bahwa, ya, hak kita itu memiliki batasan, ya, bahwa hak orang lain adalah, ya, batasan, ya, saat kita menggunakan hak kita. Hak kita, ya, sehingga kita tidak melanggar hak orang lain saat kita, ya, sehingga kita wajib, ya, wajib melaksanakan hak dengan bertanggung jawab secara bertanggung jawab, yaitu tidak merugikan hak orang lain. Hak orang lain. Oke. Ayo kita terapkan sikap hidup para penemu tersebut. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. 1. Terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab, ya. 2. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih, ya. Misalnya kita bikin poster, mari kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya. Dikasih merah, ya, kuning, terus hijau, seperti lampu lalu lintas. Oke. Nah, jadi biar jalanan lancar, mari kita
patuhi, ya, rambu-rambu lalu lintas. Mari kita mematuhi ya, biar baku. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya. Nah, kelihatannya agak kaku ya, nggak menarik sama sekali. Minimal bikin seperti inilah. Akan lebih bagus kalau kalian ilustrasikan ya suasana jalan yang bagus. Ya, jadi ini adalah contoh yang sederhana tapi kurang menarik. Ya, contoh yang menarik kita bisa bikin poster itu ya sebenarnya tulisannya seperti itu tadi idenya ya. Jadi mungkin kalian tambahkan suasana jalannya. Ya, suasana jalan ya. Ya, di sini ada batasnya. Di sini ada rambu-rambunya merah, kuning, hijau. Terus ini orang sedang berjalan gitu ya. Nah, ada mobil atau mobil boleh juga, mobil, motor, terserah, biar variasi. Ya, gambar mobilnya nggak begitu jelas. Kok coret-coretan kayak gini. Ya. Ya, dikasih gambar mobil gini. Ya, berhentinya tepat di garis ya. Mari kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau ada gambarnya kayak gini kan lebih menarik. Ya, tapi gambarnya kurang besar jadinya ya. Lebih menarik yang bawah kelihatannya ya. Ini kurang warna-warni, dikasih warna-warni menarik. Dah. Itu contoh ilustrasi. Ya, kalian bisa bikin kreasi kalian sendiri ya. Paling yakin kalian pasti bisa kreasi lebih bagus dari ini. Cermati kembali catatanmu tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di satu ruangan sekolah. Tulislah kembali bentuk gambar seri, perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri. Ya, cermati catatanmu mengenai pengamatan rangkaian listrik di ruangan sekolah, tulis kembali dalam bentuk gambar berseri, perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri. Ya, dari tadi segmen apa? Oke, untuk nomor 2, ya. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri ya, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada lampu ya. Nah, di sini misalnya 2 lampu. Nah, ini ke lampu berikutnya. Nah, seperti ini ya. Lampu berikutnya lagi misalnya 3 lampu seri ya. Nah, lampu berikutnya lagi di sini adalah saklar, biasanya simbolkan seperti ini lagi off ya. Kemudian baterai ya, berikan mungkin 2 baterai, baterainya juga disambungkan secara seri, 2 baterai ya, rangkaiannya harus tertutup ya. Saat ini kita sambungkan ya, maka lampu akan menyala. Kalau kita off-kan lagi, lampu menutup. Ya, ini saklar, ini baterai, ini lampu. Dan ini rangkaiannya adalah seri. Contohnya seperti itu. Kemudian tulislah kembali dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan kriteria yang terdapat dalam gambar berseri. Oke, terus kemudian terdapat gambar rangkaian seri paralel campuran berdasarkan fakta yang didapat saat pengamatan. Ini seri ya. Kalau paralel ya, kalau paralel akan saya gambar di sini.
Untuk rangkaian paralel bisa seperti ini. Di sini lampu, ya, nah, seperti ini lampu. Nah, kemudian lampu kedua posisi di sini, ya, lampunya jelek ya. Ya, lampu kedua posisi di sini, ya, lampu kedua ini di sini. Mungkin 3 lampu, lampu ketiga posisi di sini. Ya, di sini baterainya bisa saya susun secara paralel juga, baik lampu maupun baterainya paralel. Atau lampunya saja paralel, baterainya seri juga boleh. Ya, baterainya juga paralel. Nah, ini rangkaian paralel. Baik untuk lampunya maupun baterainya dua-duanya paralel. Bisa juga kasih saklar juga di sini. Saklar apabila dimatikan atau dinyalakan. Kalau masing-masing dikasih saklar, ya, biar bisa dinyalakan dan dimatikan secara terpisah, saklarnya taruh di sini. Ya, saklarnya taruh di sini. Ya, ditaruh di sini. Nah, maka masing-masing bisa dinyalakan dan dimatikan secara terpisah. Ya. Jadi keuntungan dari paralel memang itu, bisa dimatikan dan dinyalakan secara terpisah. Ya. Jadi menyalakan lampu ini aja bisa, dengan yang lain dibiarkan terbuka, ini ditutup. Kalau seri tidak bisa, kalau paralel bisa, itu kelebihannya. Kemudian atau bisa juga kita bikin rangkaian itu campuran. Ya, campuran. Contohnya rangkaian ini, ya, akan saya copy ke bawahnya, saya bikin campuran. Ya, akan saya copy ke bawahnya, saya bikin campuran. Ya, di sini lampunya paralel, tapi yang paling atas, misalnya saya pingin bikin seri. Yang atas saya pingin bikin seri. Caranya ya dibikin seri aja. Ya, di sini campuran. Lampunya seri, berarti di sini ada 2 lampu. Nah, di sini nyambung sama lampu berikutnya lagi. Ya, seperti ini. Nah, di sini rangkaian seri. Sedangkan ini paralel. Ya, seri berserta yang lainnya ini paralel. Nah, ini adalah rangkaian campuran. Campuran. Oke. Kita terdapat keterangan singkat tentang fungsi setiap bagian-bagian atau komponen. Ya, fungsi, komponen, ya. Sebenarnya sudah kita bahas ini. Lampu untuk merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Saklar, ini lampu ya. Saklar mematikan dan menyalakan, menyambung dan memutus aliran arus, dan memutus aliran arus listrik. Kemudian kabel, ya, kabel sebagai penghantar listrik. Dan baterai sebagai sumber energi listrik. Kita lanjutkan lagi. Di bawahnya terdapat keterangan singkat tentang proses jalannya arus listrik pada rangkaian tersebut. Keterangan singkat, ya. Arus listrik dihasilkan baterai. Dihasilkan baterai mengalir melalui kabel menuju, ya, lampu. Maka
lampu akan menyala. Oke. Rangkaian listrik harus dalam rangkaian tertutup. Listrik harus tertutup. Jadi saklar harus dalam keadaan on. Harus dalam keadaan on. Oke. Pertanyaan berikutnya, apalagi yang ada di sini? Oh, di bawahnya ya. Menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Gambar berseri, jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Ya. Menggunakan kalimat efektif sering kita contohkan ya di video-video sebelumnya. Ini saya skip saja. Ya, kalian bikin sendiri. Presentasikan poster dan gambar berseri tersebut di depan kelas atau kepada kelas lain sekolah. Ya, seperti ini. Kalian bikin yang lebih bagus, tapi ya ini sederhana sekali. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita akan bahas tentang evaluasi. Untuk video ini cukup dulu. Untuk melihat video yang lain, lihat di playlistnya sudah saya berikan di kolom deskripsi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.